ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali nih di tahun 1448 Hijriah, Insya Allah ya. Insya Allah menjadi awal yang baik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dipertemukan lagi dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ramadan tahun 1448. Maka judul kajian kita kali ini usia 53 tahun yang menentukan. Ini usia Rasulullah ya, bukan usia kita. Soalnya ini ada apa sih di usia 53 tahun Rasulullah itu? Rasulullah diangkat menjadi nabi itu usia berapa? 40 tahun ya. 40 tahun. Nah, beliau di Mekah mengawali dakwah, mengawali berdirinya peradaban Islam di Madinah itu 13 tahun lamanya. Jadi ketika usia beliau 53 tahun turunlah perintah hijrah ya. Nah, maka bisa kita katakan usia 53 tahun Rasulullah, ketika kita bilang di sini sudah menopause, masa lansia masuknya ya, masuk lansia, itu justru Rasulullah sedang kuat-kuatnya. Rasulullah sedang kuat-kuatnya. Beliau memulai peperangan di usia 55 tahun. 55 tahun. Saya aja yang sekarang 40 lebih deh. Udah, ya Allah kenapa kok kayaknya udah ringkih gitu ya. Padahal Rasulullah perang Badar dimulai beliau usia 55 tahun. Ya, jadi usia 53 tahun itu Rasulullah berjalan, ya kadang naik unta, kadang jalan gitu ya. Perjalanan panjang pergi ke Madinah karena melewati jalan yang bukan biasanya dilewati para saudagar untuk berangkat ke daerah utara. Madinah tuh berada di utara Makkah, ya, sebelum utaranya. Nah, kenapa disebut bagi peradaban Islam? Karena hijrah Rasulullah SAW ke Madinah itu adalah momentum awal, peletakan awal peradaban Islam, atau kita sebut Madinah, Thayyibatut Tibah, Rasulullah nyebutnya, kota yang baik, lagi baik, maha baik gitu ya. Itu Madinah. Boleh setelahnya? Nah, ini usia 53 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Sebenarnya di slide berikutnya mah hijrah itu, kalau kita hijrah itu identik dengan Muharram ya. Apa Rasulullah itu hijrah di bulan Muharram? Tidak. Jadi beliau itu perjalanan panjang Dzulhijjah, Muharram, Safar, dari bulan Safar sampai Rabiul Awal ya, sekitar 13 hari, 10 sampai 13 hari beliau berjalan meninggalkan Mekah, maksud saya meninggalkan Mekah itu sekitar 13 harian, hampir setengah bulan. Jadi dari bulan Safar, akhir Safar sampai Rabiul Awal beliau nyampe ke Madinahnya, ke Yathrib, terus diganti oleh beliau dengan Madinatul Rasul ya, atau Tibatut Tibah. Nah, jadi apakah salah kita mengatakan bahwa hijrah Rasul itu di bulan Muharram? Salah. Kalau sesuai sejarahnya salah ya. Namun Muharram itu kan memang apa ya, bulan pertama untuk kalender yang ditentukan oleh peredaran bulan ya.
Nah ini pada orbitnya ini. Nah inilah yang akhirnya menjadikan Muharram ini istimewa. Selain dia juga salah satu dari 4 bulan yang diharamkan, ya, Zulqa'dah, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah ini, maka Muharram ini adalah salah satu 4 bulan yang diharamkan berperang di dalamnya. Dosa yang dilakukan di bulan Muharram ini merupakan menjadi dosa yang berlipat, ya. Perbuatan maksiat yang dilakukan di bulan ini menjadi dosa yang berlipat. Begitu juga pahala atau kebajikan-kebajikan yang dilakukan di bulan ini berlipat juga pahalanya. Maka dia jadi istimewa. Dan yang kedua, dia kedudukannya menjadi bulan awal. Kita tuh kan kalau bulan awal itu kan sesuatu yang baru gitu kan. Awalan gitu ya pertama. Nah inilah akhirnya dia dijadikan simbol untuk selanjutnya dijadikan simbol untuk perubahan gitu ya, transformasi menuju arah yang lebih baik. Ini dia bulan Muharram. Jadi kalau dikatakan hijrah Rasul itu bulan Muharram, salah ya, itu salah. Rasulullah hijrah di akhir bulan Safar sampai Rabiul Awal, sama hampir setengah bulan beliau melaksanakan perjalanan ke Madinah. Namun kalau kita menjadikan bulan Muharram di setiap tahunnya itu sebagai momentum untuk berbuat baik, itu adalah boleh, baik, benar gitu ya. Benar, itu benar saja. Kita kan ini sesuatu yang baik, bulan baru dari tahun yang baru, nggak bolehlah kita jadikan dia buruk gitu. Harus baik juga. Nah, karena seperti ini, jadi kita udah sepakat nih, hijrah Rasul bukan di bulan Muharram. Tapi hijrah yang artinya berpindah atau menjauhi, ya, menjauhi suatu tempat, berpindah ke suatu tempat, itu artinya hijrah. Saya juga ngambek atau suami istri ngambek gitu kan, itu dinamakan hijrah juga. Menjauhi, ya. Makanya ada hadisnya tidak boleh yahjur, tidak boleh menjauhi teman selama lebih dari 3 hari gitu kan. Itu bahasanya juga pakai hijrah. Hijrah. Jadi hijrah itu menjauhi artinya. Lalu seperti apa sih sebenarnya hijrah itu? Kita dilihat di slide selanjutnya ya. Nah, ini yang benarnya. Hijrah adalah dari hadis dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa yang beliau katakan Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seseorang itu dikatakan muslim jika muslim lainnya merasa selamat dari lisan dan tangannya. Jadi nggak tersakiti secara lisan, tidak tersakiti secara kekuasaan atau tangannya. Tangan itu bisa kita dikonotasikan juga sebagai kekuasaan gitu ya. Nah itu baru dikatakan muslim. Berarti kalau pejabat-pejabat yang nyakitin hati, nyakitin rakyatnya itu ya bisa kita katakan bukan muslim ya. Seperti itu. Sama, kita juga punya tetangga, kalau kita jahat sama tetangga kita, suka ngomongin tetangganya gitu ya, kita bisa disebut bukan seorang muslim. Kemudian yang kedua, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Sedangkan yang disebut muhajir itu orang yang berhijrah, itu adalah siapa yang menjauhi apa yang Allah larang darinya. Itu namanya muhajir. Jadi ketika kita menjauhi suatu larangan yang telah Allah tetapkan dan Rasulnya juga tetapkan, itu kita disebut orang yang hijrah. Ya, itu disebut orang yang hijrah. Kalau sekarang kan ada komunitas hijrah ya, suka kita dengar para pemuda hijrah juga. Sekarang banyak artis-artis hijrah, gitu kan? Itu mereka apa maksudnya hijrah?
dari satu yang dulu mereka lakukan buruk kepada suatu kebaikan. Nah, benar mereka mengatasnamakan diri sebagai pemuda hijrah, artis hijrah, komunitas hijrah. Itu benar. Karena apa? Karena mereka ingin meninggalkan apa yang telah mereka lakukan dan itu buruk menuju suatu kebaikan. Oke, selanjutnya. Oke, dipahami ya. Jadi kita bilang hijrah itu ya benar hijrah. Hijrah itu menjauhi suatu yang dilarang Allah. Kalau Ibu Han juga mengatakan kita ini komunitas ibu-ibu hijrah. Bisa ya, bisa gitu. Nah, kemudian untuk menjadi muhajir, orang yang hijrah ya, dan Rasulullah juga mengatakan la hijrata ba'dal fathi, enggak ada nih katakan hijrah pindah dari Mekah ke Madinah lagi itu setelah Fathu Mekah. Enggak ada lagi. Enggak ada hijrah lagi. Yang ada adalah hijrah yang tadi, yang sesuai hadis tadi, ya. Pindah dari apa yang dilarang oleh Allah atau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Apakah itu ke suatu tempat tapi bukan dari Mekah ke Madinah. Jadi hijrahnya Rasul, hijratul Rasul dari Mekah ke Madinah, dan itu tidak ada lagi kata Rasul la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi ke Mekah dari Mekah ke Madinah setelah Fathu Mekah. Rasulullah mempersiapkan banyak hal sebelum hijrah. Jadi ini saya menceritakannya perjalanan hijrah itu, hijrah Rasul dulu ya, sekarang ini saya ceritakan hijrah Rasul dulu. Itu tidak langsung hijrah gitu aja, tidak. Karena memang belum ada perintah dari Allah, gitu ya, belum ada perintah dari Allah. Sampai walaupun sahabat Rasulullah dan para sahabat itu ditindas di Mekah, dilecehkan, ditindas, dibunuh, diintimidasi, ya, pokoknya semualah. Semua sampai Rasulullah, ya Allah ini gimana ini, masa terus bertahan, ya tetap bertahan seperti itu ya. Nah, inilah cara Rasulullah, cara Allah dan Rasulnya untuk mendidik jiwa-jiwa para sahabat. Bayangkan mendidiknya sebelum hijrah itu 13 tahun lamanya. Mendidik apa? Mendidik iman. Jadi Rasulullah di Mekah selama 13 tahun itu hanya mendidik iman para sahabat. Nggak ada perang di sana, nggak ada perintah sholat yang 5 waktu, belum ada. Sholatnya hanya di awal dan akhir waktu, di akhir hari, awal hari dan akhir hari. Itu aja yang diwajibkan, lainnya nggak ada. Nggak ada puasa, minum khamr masih. Tapi apa? Iman. Disiapkan dulu tempatnya, wadahnya di dalam hati ini, nanti pas di Madinah oke, udah tinggal launching semua syariat. Sekarang imannya dulu. Iman itu dididik dengan apa? Dengan intimidasi tadi. Dengan musibah-musibah. Dengan ya itu semua siksaan yang dihadapi oleh para sahabat. Begitu didiknya. Jadi apa yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah itu ya, intimidasi dan peperangan, itu sebenarnya Allah mempersiapkan mereka untuk menjadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik iman, memiliki sebaik-baik iman, karena mereka ditindas luar biasa di sana ya. Nah, kalau hijrahnya sendiri dari Mekah ke Madinah, apa yang disiapkan oleh Rasul? Rasulullah itu dan sahabat beliau Abu Bakar yang menemani ini dikenal sebagai Abu Bakar khususnya ya, dikenal sebagai pelobi unggul. Jadi ketika di setiap haji ataupun ada perkumpulan orang, banyak komunitas datang ke Mekah, itu yang diajak oleh Rasulullah adalah Abu Bakar untuk berdialog. Jadi Abu Bakar ini subhanallah ya, udah kaya, tawadu, saudagar sukses ya, bisnismen, terus pembaca, kalau orang sekarang tuh sejarawan ya, sejarawan gitu ya. Dia juga kabilah-kabilah tuh dia hafal semua, dan karakter setiap kabilah tuh beliau tahu. Itu Abu Bakar. Jadi kalau misalnya Rasulullah mau berdialog, ini ada kabilah ini, beliau meminta pendapat kepada Abu Bakar.
kira-kira seperti apa. Jadi selama 2 tahun terakhir sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah itu mendatangi beberapa kabilah. Ada sebuah kabilah yang dikatakan di situ diajak dialog, terus negosiasi, diajak negosiasi itu Abu Bakar juga, nggak pernah ngajak Umar, nggak pernah ngajak Ali, Utsman gitu, nggak. Padahal Utsman juga seorang saudagar, gitu ya. Tapi Abu Bakar kalau sekarang duta ya, duta dubes gitu ya, dubes unggul itu dia. Ya. Itu Abu Bakar, dan dia juga tahu setiap karakter setiap kabilah. Jadi Rasulullah senang kalau ngajak dia, nyambung gitu. Kalau ke sini saya bicaranya apa dulu nih. Jadi yang membuka pembicaraan awal sebelum Rasulullah masuk itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Ada satu kabilah dari dekat Syam, saya kok lupa namanya. Ini pernah sebelum suku Aus dan Khazraj yang diajak dialog sama Rasul, itu diajak negosiasi. Rasulullah bilang, lah kami sudah, kata kabilah ini, kami sudah punya ikatan janji dengan Romawi. Kalau kamu mau, katanya, kalau kamu mau saya nanti setahun selesai sama Romawi baru saya gabung ke kamu, itu bolehlah, kata dia gitu. Ya namanya politik lah ya gitu kan. Tapi Rasulullah bilang nggak bisa. Islam itu agama yang keyakinan yang saya bawa ini tidak boleh digadaikan dan tidak boleh juga dibela setengah-setengah, kata Rasulullah gitu. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya nggak ada baiat dengan kabilah tersebut gitu ya. Kemudian pas 2 tahun terakhir di bulan tahun ke-12 tahun ke-11 ya, dimulai dari tahun ke-11 terus 12, 13 itu Rasulullah sudah mulai berdialog dengan orang-orang yang dari Madinah. Suku Aus dan Khazraj yang pertama ya datang, kemudian bersama Abu Bakar juga berdialog, gimana bisa enggak kalau misalnya kalian ini ikut kami. Ikut kami. Terus kata mereka, kami ini sebenarnya sudah ada di sana tokoh dan kami ini dikuasai oleh orang Yahudi di Madinah kan. Itu banyak dialognya Mbak. Akhirnya sepakat mereka, iya kami selama ini juga ingin keluar dari ikatan bersama Yahudi ini. Cuman kami sudah mencanangkan sebuah nama yaitu Abdullah bin Ubay namanya, Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku mereka, dijadikan pemimpin yang bisa bersekutu dengan Yahudi. Dan nanti yang jadi tokoh munafik akhirnya. Nah ini di situ akhirnya mereka mau berbaiat. Ada 12 orang yang berbaiat kepada Rasulullah. Baiat isinya apa? Ketaatan kepada beliau dan juga tidak mensekutukan Allah. Itu aja. Nah setelah itu 12 orang ini berbaiat kepada Rasulullah. Rasulullah mengutus seorang duta ke Madinah untuk mengajari mereka Al-Quran dan juga untuk menjadi dai, mengumpulkan orang-orang di Madinah ini supaya masuk Islam. Diutuslah siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Seorang yang seorang pialang ya. Dia juga bisnismen, orang kaya, orang terkaya termasuk jajaran, kalau ini kan 9 naga, dia termasuk 9 naganya Mekah gitu. Ini Mus'ab bin Umair, kekayaan orang tuanya luar biasa. Tapi beliau tinggalkan semua kekayaan sampai nanti meninggal pas perang Badar. Itu kain kafannya aja ditarik ke atas kelihatan kakinya, ditarik ke bawah kelihatan mukanya. Akhirnya ditutup kakinya dengan rumput. Itu waktu itu padahal dia sangat kaya. Tapi dia tinggalkan semua hartanya. Mus'ab bin Umair namanya. Mus'ab bin Umair. Nah ini duta Islam pertama yang Rasulullah utus ke Madinah. Masya Allah ini luar biasa, sebisanya seperti itu ya, mereka meninggalkan kekayaan, meninggalkan kesenangan dunia untuk iman. Nah di tahun berikutnya Rasulullah menemui lagi orang-orang itu kan datang ke Mekah haji. Jadi haji itu sudah ada sebelum Islam, tapi mereka telanjang kalau tawaf. Atau mereka harus pakai baju baru, dan baju baru itu harus yang diberikan oleh orang-orang Mekah. Jadi kalau nggak ada yang ngasih baju baru, mereka telanjang. Jadi kata mereka itu harus suci. Jadi baju mereka yang mereka bawa dari kota mereka dilepas. Nah itu udah begitu. Mereka tawaf telanjang.
Terus pakai tepuk-tepuk tangan ya kayak orang Indonesia kalau ke sana banyak ritual-ritual anehnya gitu kan ya gitu kan. Ya itu tambahan-tambahan gitu. Jadi makanya kata Allah memang udah nggak hanif lagi. Milah Ibrahim ini udah nggak hanif. Mereka ritual haji itu kan dari Ibrahim alaihissalam, tapi udah ya degradasi lah ya. Turun akhirnya jadi cuman hanya sebagai ritual belaka gitu. Ya, mereka harus jadi tidak boleh pakai baju yang mereka bawa dari luar Mekah. Kalau orang Mekah nggak ngasih baju ya mereka telanjang akhirnya tawafnya. Gitu. Nah orang-orang yang mau haji ini mereka kan singgah dulu tuh di rukun-rukun itu, ya kan? Apa maksudnya di mikot maksud saya di mikotnya itu mereka ada mikotnya juga sama, jadi mereka yang dari mana itu mikotnya di mana itu sampai sekarang kan seperti itu. Nah itu ditemui oleh Rasulullah, Rasulullah menemui Aus dan Khazraj yang sudah memang dikirimkan oleh beliau Mus'ab bin Umair untuk belajar Al-Quran di Madinah. Di situ akhirnya ada 73 orang termasuk beberapa perempuan ya membaiat Rasulullah, dan Rasulullah di situ baiatnya bertambah, bukan hanya tidak menyekutukan Allah atau taat kepada beliau, tidak, tapi kesetiaan. Kalau misalnya aku di Madinah, apakah kamu mau membela aku dari keluargamu dan dari musuhmu? Gitu. Sampai seperti itu sudah. Akhirnya mereka sepakat, iya kami akan membela engkau wahai Rasulullah. Walaupun harus berhadapan dengan keluarga kami, seperti itu. Itu akhirnya kesepakatan. Nah, disinilah Rasulullah merasa bahwa inilah Madinah, inilah tempat yang tepat untuk hijrah. Ya, ini persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah sungguh panjang. Akhirnya dari situ Rasulullah menyuruh para muslimin, para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Sedangkan perintah hijrah untuk Rasulullah dan Abu Bakar itu belum turun. Ya, makanya Abu Bakar nih dibilang Abu Bakar, Rasulullah bilang ke Abu Bakar jangan pergi dulu. Yang lain pada hijrah dengan berbagai ceritanya masing-masing ya. Yang kayak Umar hijrah, siapa yang mau halangi aku, datengin aku dulu gitu. Nggak ada yang berani, itu dia pergi gitu ya. Semua seperti itu. Tapi apa yang disyaratkan oleh musyrikin Mekah, para sahabat ini boleh pergi sana ke Madinah, tapi nggak boleh bawa sepeser pun dari harta mereka. Walaupun itu harta mereka sendiri. Karena apa? Karena semua yang kalian dapatkan di Mekah ini punya Mekah. Gitu. Itu ya. Jadi baju hanya yang mereka pakai, kendaraannya yang mereka pakai itu, uangnya pun nggak dibawa semua. Diambil semua sama kufar Quraisy. Nah, setiap hari itu Abu Bakar tuh sudah nyiapin 2 unta gitu, dibersihin gitu kan, dikasih makan yang banyak, terus perlengkapan dia udah siapin. Tapi kok nggak datang nih Rasul. Ya, sampai akhirnya turun Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ya. Mungkin ya, ibu-ibu udah paham semua bagaimana proses perjalanan hijrah Rasulullah itu ya. Sungguh panjang. Nah, selanjutnya ini baru kita masuk ke dalam hijrah yang kita ambil maksudnya ya, atau keluar dari definisi hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, para sahabat dari Mekah ke Madinah. Ini kita hijrah dari yang apa yang dikatakan Rasulullah tadi, man hajara ma nahallahu anhu. Hijrah meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, ini di dalam surat An-Nisa ayat 97. Nanti itu para malaikat gini ke kita nih ya. Kata Allah, innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya ada beberapa orang nanti yang ketika diwafatkan oleh malaikat, maksudnya dicabut nyawanya oleh malaikat, itu dalam keadaan menzolimi diri mereka sendiri. Kenapa kok bisa menzolimi diri mereka sendiri? Terus para malaikat ini nanya, qalu fima kuntum? Dulu kalian di bumi itu, di dunia tuh gimana keadaannya? Terus mereka jawab, orang-orang yang katanya menzolimi diri mereka sendiri nih, kunna mustad'afina fil ardh. Kita ini lemah waktu di bumi dulu. Lemah tuh maksudnya tertindas, gak bisa ngapa-ngapain, susah ibadah, susah susah menjalankan kebaikan gitu kan. Terus katanya para malaikat,
Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha? Bukankah bumi Allah ini luas sehingga kamu bisa berhijrah padanya? Di bumi yang tidak ada intimidasi untuk kalian berbuat baik dan beramal soleh itu. Faulaika ma'wahum jahannam. Nah, orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri ini yang dikatakan ini yang tidak hijrah, itu mereka masuk neraka. Jadi inilah pentingnya lingkungan yang baik untuk kita bisa beribadah, meningkatkan keyakinan, menjaga identitas kita sebagai muslim, gitu ya. Kalau misalnya kita lahir dari keluarga yang non muslim, pastinya kita nggak leluasa beribadah di situ kan. Nah itu sebaiknya kita ya pindah dari rumah keluarga kita tersebut menuju rumah yang bisa kita menegakkan agama ini padanya. Nah, banyak orang-orang juga yang akhirnya pindah lokasi rumah gitu kan ya, karena lokasinya itu misalnya Cina semua gitu kan, susah untuk bersosialisasi dengan baik ini. Karena apa? Karena orang yang mendolimi diri mereka sendiri ini, mereka bisa pindah mencari lingkungan yang lebih baik, tapi tidak mencarinya, tidak menuju ke situ. Itu dikatakan zolimi anfusihim, menzolimi diri mereka sendiri dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Ada cerita ini termaktub di Riyadhus Shalihin juga. Jadi ada seseorang yang sudah membunuh 99 orang, pernah dengar ya? Terus dia pergi ke rahib. Dia bilang, wah nggak bisa itu dosamu udah kebanyakan, bunuh orang sampai 99. Akhirnya rahib ini dia marah sama rahib, masa sih aku nggak bisa tobat gitu. Dibunuh sekalian tuh rahib. Jadi 100 genep. Genep 100 orang yang dia bunuh. Akhirnya dia pergi tanya lagi ke rahib yang lain. Oh bisa, kamu pindah aja dari lokasimu sekarang yang kamu tinggal sekarang, pindah. Biar apa? Biar kamu bisa beribadah dan di sana bertaubat dengan baik. Akhirnya dia pindah, ini misalnya batasnya sini ini yang buruk. Dia pergi, ini baru belum nyampe ke sini, baru perbatasannya juga belum nyampe perbatasan antara negeri yang ini sampai penujung ke negeri yang ini. Dia meninggal. Nah di situ malaikat itu debat. Dia ini masih berada di tanah buruk ini, apa udah masuk ke dalam sini, gitu ya. Akhirnya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pendekkan tanah sini, dipendekkan, akhirnya dia sudah masuk ke dalam tanah yang dia akan hijrahi. Nah disitulah dia akhirnya masuk surga, padahal udah bunuh berapa? 100 orang. Gitu ya. Nah bayangkan, malaikat aja debat gitu. Kalau kita niatnya udah baik, itu tuh keadaan kita bagaimanapun, malaikat itu akan bela kita. Kalau ibu-ibu baca di surat Ghafir namanya ya, itu tuh tiap hari malaikat itu mendoakan orang-orang yang beriman. Mendoakan kita orang-orang yang beriman. Di surat Ghafir ayat 4 ya, bisa dilihat nanti. Nah itu mendoakan orang-orang beriman setiap hari. Begitu makanya malaikat ini orang mau hijrah, meninggal sebelum nyampenya itu malaikatnya debat. Akhirnya karena rahmat Allah, Allah pendekkan tanah sebelah sini, akhirnya dia sudah masuk ke dalam sini. Walaupun cuma sejengkal. Insyaallah ya, itulah begitu. Jadi kita tuh sebenarnya cuma mengundang rahmat Allah aja sih di dunia ini ya, gimana. Nah, nilai hijrahnya Rasul yang kita ambil yaitu pindah dari pindah dari keburukan menuju kebaikan itu butuh banyak hal. Selanjutnya. Nah, ini kan hijrah Rasul nih, dikepung Quraisy waktu mau berangkat ya. Dikepung sama Quraisy, akhirnya Ali bin Abi Thalib disuruh tidur di kasurnya, terus bersembunyi di Gua Sur, ya kan? Gimana ngilangin jejak, bersembunyi di Gua Sur juga banyak dramanya, hampir kelihatan di banyak lubang-lubang kalajengking dan ular gitu yang disumpel sama Abu Bakar dengan gamisnya, gitu. Ya, terus dikejar Surokoh. Ya, karena apa? Karena Rasulullah digadaikan. Siapa yang menemui Rasulullah mendapat 1000 ekor unta.
Bayangkan, ya orang yang ngelihat itu kayaknya Rasulullah itu sama Abu Bakar dan sama siapa namanya bin Uraikid itu Ibnu Uraikid penunjuk jalannya di situ. Tapi Allah lagi-lagi Allah beri pertolongan, setiap mau mendekat unta Rasul, kudanya terjebak, kudanya kepelicuk gitu. Jadi dia nggak bisa ngejar Rasul, itu Suraqah. Nah ini apa yang dialami oleh Rasulullah, hijrah kita juga butuh begitu. Kita misalnya mau pindah rumah nih menuju suatu yang baik, pasti kan di situ ada banyak persiapan yang harus kita lakukan. Beli rumah dulu, cari lokasi yang terbaik, beli rumah, ngumpulin uang, gitu kan, pindahan dan lain sebagainya. Itu berarti butuh pengorbanan. Satu yang paling penting ketika hijrah adalah butuh pengorbanan. Nah, kemudian juga harus ada kemampuan membaca peta. Kalau makanya yang diajak Abu Bakar, dia itu kan jalan tahu semua ya. Harusnya cuma seperti ini jalannya, tapi Rasulullah muter begini. Lewat tepi pantai. Ini muter begini. Jadinya jauh sampai setengah bulan nyampe. Dan itu harus sembunyi dulu sebelum pergi berangkat. Lewatnya sini. Orang cari ke sini nggak nemu. Nanti kalau jalan sini nemu. Itu kan membuka jalan yang baru gitu ya. Ini juga kemampuan kita membaca lokasi yang mana yang tepat untuk kita berpindah, hijrah ke tempat yang baik itu harus ada. Lanjut. Nah ini perlu keyakinan. Yang tadi perlu pengorbanan yang pertama. Hijrah itu perlu pengorbanan. Yang kedua, hijrah itu butuh keyakinan dan juga butuh teman. Kita lihat artis hijrah sekarang ya. Apakah mereka itu sendirian? Enggak. Makanya mereka punya komunitas hijrah. Ya, komunitas artis hijrah. Karena apa? Kalau sendirian itu akan balik lagi akhirnya, nggak bisa hijrah. Ya. Terus mereka pasti keyakinan, coba kalau sekarang kita lihat aja yang fenomena yang kita hadapi sekarang. Artis-artis ini ketika meninggalkan jobnya yang pertama dulu sebelum mereka berhijab gitu kan, ya glamor dan lain sebagainya, maksiat. Itu sebelum itu pasti mereka mikir nanti ketika aku berhijab, kira-kira apa kerjaanku ya? Dapat uang dari mana lagi gitu kan. Makanya ada artis-artis yang tidak kuat akhirnya balik lagi, lepas lagi hijabnya ya kan. Karena tawaran duniawi itu lebih tinggi dibandingkan ketika mereka berhijab. Nah, itu ini butuh keyakinan yang luar biasa. Makanya ketika Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar ya, pas di Gua Sur, sembunyi dulu di Gua Sur, itu kan guanya itu kan gimana ya caranya ya? Ya ini kan bukit gini. Nah, terus ini gua. Nah ini kalau ini orangnya di sini nih, di sini turun sedikit. Nah ini guanya di sini. Jadi kalau dia ngelihat ke kakinya gitu, itu pintunya Gua Sur. Dan Gua Sur itu cuma satu sejadah bisa. Sejadah kita itu gedenya cuma segini, jadi cuma segini aja kali. Jadi Rasulullah sama Abu Bakar tuh himpit-himpitan di dalam Gua Sur itu. Kecil guanya. Oh ya. Saya belum pernah ke sana, tapi dulu ayah saya kan tinggal di sana sampai 4 tahun. Itu suka motoin Gua Sur itu. Cuman segini aja satu sejadah gitu. Nah itu kita bayangkan Rasulullah kan tinggi, Abu Bakar juga tinggi, orang-orang dulu kan tinggi gitu kan. Itu himpit-himpitan di dalam Gua Sur. Dan makanya ketika kalau misalnya karena dia di atas bukit gini, kalau misalnya itu orang iya udah kelihatan. Wah di situ makanya ketika Rasulullah ini kan illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahul ladzina kafaru saniyasnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi nafasnya mereka berdua aja tuh kedengeran sebenarnya. Cuman apa? Di situ katanya ada laba-laba, ada burung yang tidak biasanya bersarang di situ dekat situ. Jadi nggak mungkin ini ya ada orang masuk begini. Karena nafas aja kedengeran sampai situ, gitu ya, masya Allah. Makanya keyakinan Rasulullah pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala
ini menjadi bekal yang utama bagi mereka berdua. Mereka akan bisa hijrah ke Madinah menyusul kaum muslimin yang udah hijrah, walaupun seperti ini tantangannya. Hingga semua lubang-lubang kalajengking, ular itu udah disumpel sama Abu Bakar, ngerobek gamisnya yang bawah itu disumpel gitu. Saking sempitnya itu Rasulullah pun tidur di atas pangkuannya Abu Bakar. Saking sempitnya, jadi separohnya badan Rasulullah tuh di kakinya Abu Bakar. Abu Bakar duduk begini, nggak bisa tidur telentang begini, cuma seperti ini. Jadi tidur begini mereka duduk, Rasulullah itu separoh badan beliau ada di kakinya Abu Bakar. Insya Allah. Nah, belum lagi desahan nafas mereka pun bisa terdengar dari luar gua sur tersebut. Tapi Rasulullah menenangkan sahabat beliau, la tahzan innallaha ma'ana. Gak usah sedih, gak usah cemas, ya, gak usah cemas. Allah itu bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudil lam tarawha. Maka Allah pun menolong mereka berdua, memberikan ketenangan kepada Abu Bakar. Gitu. Coba kalau Abu Bakar ketakutan luar biasa gitu, pasti dia teriak gitu kan. Atau kalau pas digigit kalajengking gitu kan, dia teriak. Gimana coba? Masya Allah, ini tidak ada sahabat yang disebut di dalam Al-Quran kecuali Zainab binti Jahash sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Sahabiah istri Rasulullah Zainab, walaupun gak disebutkan namanya. Dan yang ini Saniyasnain, orang kedua dari yang berdua, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebutkan di sini. Ini kita bisa lihat bagaimana kedudukan Abu Bakar di hati Rasulullah SAW. Maka pernah suatu hari Amr ibn al-As yang baru beriman bersyahadat kepada Rasulullah, dia ini nanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang man ahabbu ilaik, siapa orang terkasih yang paling kau sayangi dari antara sahabat? Kata Rasulullah, Aisyah. Gitu kan. Bukan itu maksud saya, kalau itu kan itu istrimu gitu kan ya. Terus kata Rasulullah, Abuha, bapaknya. Jadi itu kedudukan Abu Bakar di hati Rasulullah setelah anak beliau Aisyah radhiyallahu anha. Terus ditanya lagi siapa disebutin semua sama Rasulullah, tapi kok namaku nggak disebut-sebut, kata Amr bin As. Katanya langsung gitu, kifayah Rasulullah, cukup wahai Rasulullah, jangan sebutin lagi. Nanti saya kalau nggak disebut malah sakit hati, katanya Amr bin As gitu. Gini lah para sahabat tuh saking pengennya berada ya disebut oleh Rasulullah, menjadi orang-orang yang terdekat dengan beliau, itu ditanya, udah cukup Rasulullah, kok namaku udah kesekian tapi kok nggak disebut-sebut, gitu ya. Insyaallah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, wa kalimatullahi ulia ini kan terus Allah menurunkan ketenangan dan juga menurunkan junud. Junud itu tentaranya itu siapa? Yaitu tadi laba-laba yang menutupin mulut gua, terus ada di atasnya ada sarang burung, ada burung yang lagi menetas gitu ya, mengerami telurnya gitu. Nah ini ya, dari sini kita pelajari bahwa ada dua hal di dalam ayat ini yang kita butuhkan ketika kita ingin hijrah dari satu keburukan menuju kebaikan, yaitu teman. Yang kedua, yang pertama keyakinan, yang kedua teman. Keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan solusi atau jalan keluar dari keburukan yang kita lakukan ini. Makanya Ibu Aisyah Dahlan itu ya, kan beliau tuh juga terapis dan juga dokter untuk anak-anak yang kecanduan narkoba ya. Nah ini Ibu Aisyah Dahlan tuh selalu bilang dia carikan teman, pasti dia carikan teman. Tidak boleh sampai anak-anak ini sendirian dan terus habis itu balik lagi ke komunitas narkobanya itu. Karena ya namanya kecanduan gimana sih ya, susah lepasnya, dan pastinya teman-temannya ini nggak rela dia pergi dari kebiasaan buruk ini.
Ini yang pertama beliau carikan adalah teman. Pasti dikasihkan komunitas yang baik kepada untuk orang-orang yang mau hijrah ini. Itu salah satunya. Yang kedua, di ayat kedua, ini sebenarnya banyak ya tentang teman kita nih ya, ibu-ibu juga umahat ini ngaji itu kan butuh teman. Kalau nggak ada yang ngajakin kan males ya. Mending ngafe gitu, pergi ke kafe. Kan kalau yang ngajakin ngafe banyak gitu kan. Tapi ngajakin ngaji dikit. Ya, yang ngaji ngaji mah kita bisa denger YouTube lebih enak lagi sekarang kan di rumah sambil tiduran gitu kan bisa dengerin YouTube itu. Tapi kalau kita sadar, oh ya Allah, saya jalan aja 2 langkah ke masjid, ke musola, ke kajian itu kan pahala. Saya pakai jilbab udah pahala gitu, ketemu teman-teman yang solihah pahala. Itu beda dengerin YouTube gitu kan. Nah, itu ada insight, ada nilai tersendiri yang harus kita pahamkan kepada diri kita. Sama nanti yang di slide selanjutnya, bagaimana keyakinan dan teman itu kita butuhkan untuk hijrah. Ini ceritanya Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi pasukannya Firaun, ya dikejar-kejar maksud saya, dikejar pasukannya Firaun. Sudah di depan ini, di belakang ini pasukan udah ngejar-ngejar. Terus di depan laut merah, laut ya namanya laut ya gimana nggak bisa dilewatin lah ya. Jadi ke belakang salah, ke depan salah. Tapi apa? Kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Udah yang kita jalani ini jalannya Allah. Kita nih mau hijrah gitu kan. Bawa Bani Israel ini. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Dengan keyakinannya Nabi Musa ini bilang, sesungguhnya kala jangan takut, jangan usah takut. Qala kalla, gak usah takut kalian. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ini Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku. Apa yang aku harus lakukan? Gitu ya, apa yang harus aku lakukan? Ya, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahar fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut tersebut. Maka laut tersebut langsung kebelah kayak seperti gunung gitu, namanya laut ya. Airnya banyak, itu langsung bisa dilewati. Pas udah di tengah-tengah, pasukan Firaun tenggelam semua. Karena apa? Langsung nutup lagi. Mereka lewat langsung nutup lagi. Nah, inilah keyakinan, sebuah keyakinan, dan keyakinan ini harus ditularkan kepada teman-teman yang mau hijrah juga. Kayak tadi Rasulullah memberikan ketenangan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar juga memberikan ketenangan kepada dan keyakinan, juga menanamkan keyakinan tersebut kepada Bani Israel yang hijrah bersama beliau, ya. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah akan kasih solusi, Allah akan kasih petunjuk dong. Itu saudara-saudara kita yang para artis hijrah itu juga begitu. Mereka punya teman yang saling menguatkan. Saling menguatkan. Sama kita juga pengajian, ikut datang ke majelis taklim, itu juga ada teman yang saling menguatkan. Kalau nggak begitu ya nggak berangkat. Ada aja tuh kerjaan di rumah nggak kelar-kelar ya. Ya. Sama saya juga kan punya ngaji pekanan itu sama teman-teman, udah ya Allah udah capek ya kan, sore gitu kan. Terus kalau cuacanya panas banget udah seharian gitu kan Mas, pokoknya macam-macam lah itu di kepala tuh. Udah macam-macam ya, udah panas begini macam-macam. Katanya, tapi kalau udah dijalanin plong gitu kan rasanya, saya bisa mengalahkan bisikan-bisikan itu yang di dalam hati itu tadi gitu. Nah, inilah punya teman. Tentang teman ini juga Nabi Musa, ceritain Nabi Musa dengan Nabi Harun tuh ada ya. Ketika beliau di surat Toha tuh ya, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alhu waziran min ahli. Haruna akhistud bihi azri. Jadi beliau mengatakan, beliau itu kan pelat, lidahnya kan kebakar makan bara itu ya waktu kecil itu kan. Jadi bicaranya nggak jelas Nabi Musa ini. Maka ketika beliau mau diutus kepada Firaun, si bapak angkatnya ini, Nabi Musa minta, ya Allah berikan aku
lisan yang lancar bicara, terus mereka memahami perkataanku. Terus aku minta tolong juga, Haruna akhisdud bihi azri. Aku minta dikuatkan dengan saudaraku yang namanya Harun. Maka Nabi Harun ini selalu mendampingi Nabi Musa alaihissalam. Menjadi apa? Jadi jubirnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini pelat, ngomongnya nggak jelas karena lidahnya tuh separuh aja, bahkan bara api itu gara-gara kelakuannya Firaun, bapak angkatnya. Ya. Ini gunanya teman. Maka juga ini banyak cerita tentang teman dan keyakinan ini diajarkan oleh Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, ya. Ketika Nabi Musa bertapa 40 hari, ya, itu di Tursina, yang jagain Bani Israel itu Nabi Harun alaihissalam. Tapi Nabi Harun alaihissalam ini orangnya lembut, nggak seperti Nabi Musa yang galak gitu ya, tegas galak. Nah disitulah ada Samiri, yang namanya Samiri itu yang bikin lembu, patung lembu dari emas, terus diarak, dikasih bolong. Kan kalau kita bikin periwitan itu kan ada bolongannya 2 gitu. Nah, itu sapinya emas, patung emas sapi ini begitu juga. Jadi kalau kena angin kan diputer kena angin kan bunyi tuh. Bunyi. Ini Bani Israil nggak ngerti kalau dikerjain sama Samiri gitu. Wih, sapinya mengeluh gitu. Bunyi gitu kan. Wah, ini Samiri ini berarti ini bisa jadi Tuhan gitu. Nah gitu, Nabi Harun tuh nggak bisa ngelarang. Sampai Nabi Musa turun dari Tursina itu marah sama Nabi Harun alaihissalam. Nah di sini Nabi Harun bilang, jangan perlihatkan marahmu di depan mereka, nanti mereka tambah, wah Nabi aja bersaudara marahan gitu kan, perang sendiri gitu. Gitu ya. Itu inilah bagaimana Harun dan Musa ini, Musa dan Harun alaihi wassalam saling menguatkan untuk membawa Bani Israel kepada jalan yang benar. Sama seperti ini. Nah terakhir kita bisa buka, terakhir ya, slide terakhir kita bisa buka surat Al-Hasyr, bisa ibu-ibu buka surat Al-Hasyr dari ayat 8 sampai 10. Ini saya suka bacakan ya kayaknya ke ibu-ibu. 8 sampai 10. Nah ini ciri-ciri orang yang hijrah. Ya. Ada yang bisa bacakan sama artinya? Iya 8. Lil fuqara. Iya, benar ayat 8 itu? Lil fuqara il muhajirin ya? Wala utu sabakuna. Ya, tolong bacakan artinya juga sekarang.
Dan orang-orang Ansor yang beriman menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang menjaga dirinya dari kepikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, nah ini hijrah yang kita maknai berpindah dari apa yang Allah larang menuju kebaikan, itu punya apa ya, dimiliki oleh orang-orang yang punya ciri seperti ini. Nah ini Al-Hasyr bercerita tentang fai atau harta rampasan yang didapatkan Rasulullah dan para sahabat dari Rasulullah dari mengepung Yahudi Bani Nadir. Nah, di sini dibilang katakan makanya lil fuqara'il muhajirin. Orang-orang muhajirin yang hijrah dari dari Mekah ke Madinah itu disebut fuqara mereka. Karena apa? Harta benda mereka kan disandra ya, diambil oleh kafir Quraisy. Mereka punya ciri orang-orang ini, orang-orang yang berhijrah ini. Apa ciri-cirinya? Ya betaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka berhijrah itu hanya mencari ridho Allah. Yang pertama. Kedua, wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka ingin menolong agama Allah dan Rasulnya. Jadi menegakkan syariat maksudnya. Jadi ciri orang hijrah yang pertama tadi niatnya hanya ridwanullah. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam komunitas artis hijrah misalnya, supaya saya jadi terkenal gitu, nggak bisa begitu. Harus dari keyakinan untuk ya betaghuna fadlam minallahi wa ridwana, mendapatkan keutamaan dan keridhaan Allah yang pertama. Wa yansurunallaha wa rasulah. Yang kedua adalah ingin membela, menolong agama Allah dan Rasul. Terus yang cerita kedua, ayat yang warna hijau itu, walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Ini kisah tentang atau ciri-ciri orang-orang Ansor. Kalau tadi orang Muhajirin, yang ini orang-orang Ansor. Nah, orang Ansor ini disebut hijrah juga dia. Karena apa? Berpindah dari agamanya yang lama, ya, ikut Islam tapi yang nggak hanif, sudah banyak inhiraf, banyak penyimpangan, juga berada di dalam tekanannya Yahudi ketika itu. Nah, orang-orang ini disebut hijrah juga kalau makna dari hadis yang tadi kita baca. Kenapa? Karena yang pertama tabawwa'ud dar wal iman. Mereka sudah menyiapkan rumah-rumah mereka dan menyiapkan iman mereka untuk bisa ditempati oleh para muhajirin. Kita dengar kisahnya bagaimana orang-orang Ansor ini sampai istrinya pun mau dicerai. Kalau kamu mau istri, boleh salah satu istri saya pilih. Kayak gitu. Atau mau harta saya yang mana? Saya punya kebun kurma, saya punya kios di pasar Madinah. Kamu mau kios apa kebun kurma? Ya, itu sahabat yang jadi Rasulullah kan langsung ikho gitu. Ikho itu mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansor supaya mereka nyaman gitu ya. Nah, ini Abdurrahman bin Auf bilang, aku nggak butuh istrimu, nggak butuh juga hartamu. Tunjukin aja saya pasar, pinjem saya nggak cuman gelar gitu aja, dia akhirnya jadi orang kaya ya, di Madinah. Karena udah emang pedagang. Ya. Itu mereka sampai seperti itu. Sampai pernah
ada yang Salman Al Farisi ini, temennya ini karena namanya orang baru masuk Islam, terus datang Rasulullah, terus ibadah pengen, dia pikir usia saya sudah agak sepuh, pengennya ibadah aja, dia sampai ninggalin istrinya, terus ibadah aja terus, gitu ya, puasa sepanjang hari. Akhirnya Salman juga melapor kepada Rasulullah, saudara saya Madinah, orang Ansor, itu seperti itu, istrinya sampai nggak keurus, nggak pernah disentuh sama dia, gitu kan. Nah ini saudara yang persaudarakan oleh Rasulullah ini yang lapor, karena istrinya juga lapor ke Salman. Saking dekatnya mereka seperti itu, sampai ada yang mau meninggal bilang sepertiga hartaku untuk kamu ya. Tapi akhirnya dibatalkan oleh Islam, oleh syariat Islam, bagaimana hukum waris, bahwa muhajirin ini nggak berhak mendapatkan harta warisan dari orang Ansor yang meninggal, sampai segitunya mereka. Ini maka mereka dikatakan tabawwa'ud daro wal iman. Mereka menyiapkan rumah-rumah mereka, maksudnya yang sifatnya harta materi dan juga iman, hati-hati mereka. Ya, apa ada sekarang orang kayak gini? Nggak ada. Sampai saudara sedarah pun ini suka iri-irian toh, salah. Apalagi itu deket sama orang tua, ini enggak, itu dikasih hartanya lebih banyak, ini enggak. Mereka bukan saudara sekandung, bukan saudara sedarah, tapi ikatannya lebih dari itu ya. Sampai istri mau dicerai, mau dikasihkan gitu kan, kios suruh nempatin gitu. Masya Allah. Nah ini juga ciri orang berhijrah. Jadi keyakinan persaudaraan tinggi terhadap saudara seiman, ya, persaudaraan yang ikatannya luar biasa terhadap saudara-saudara seiman. Mereka yuhibbuna man hajara ilaihim, saling mencintai, ya, saling mencintai di dalam Islam, iman dan Islam. Sampai-sampai ada dikatakan oleh Rasulullah, nanti di hari kiamat itu ada 7 golongan yang dapat naungan dari Allah di saat tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah, karena sangat panas ya. Kita di sini sekarang El Nino udah kerasain dampaknya begini. Hampir kan Prancis sudah kena, India. Ini kita juga salah satu dampaknya juga kena. Nah ini itu yang salah satu dari 7 golongan itu adalah rojulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 saudara seiman, ya kayak Muhajirin dan Ansor ini, yang saling mencintai karena Allah. Mereka berpisah karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Jadi mereka bukan ada nggak ada tendensius apapun ketika mereka menyerahkan istri mereka ke saudara seimannya, menyerahkan kios dagang mereka ke saudara seimannya, nggak ada maksud apa-apa kecuali memang membantu temannya. Yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Saking cintanya kepada saudara seiman ini, mereka lebih mengutamakan saudara seiman tersebut dari diri mereka sendiri. Harta sepertiga hartanya dikasihkan. Ya. Seperti apa gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu ya orang-orang Ansor ini. Boleh mau berbagi kamar dong di surga gitu. Berbagi rumahnya kan, nanti rumah mereka di surga besar-besar pastinya. Ngasih kamar ke kita dong satu gitu kan. Ya Allah, Insya Allah. Nah, ketiga yang warna hitam ini itu bercerita tentang orang-orang masuk ke dalam hijrah itu juga ya, ciri-cirinya ya, yaitu orang-orang yang datang setelah Muhajir dan Ansor. Apakah tabi'in sampai kita sekarang ini, ya. Apa itu ciri-cirinya? Selalu bertaubat, berdoa, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang pertama bertaubat. Yang kedua ciri-cirinya apa? Mereka juga meminta ampunkan saudara-saudara mereka seiman dan tidak ada rasa dengki sedikit pun di hati mereka terhadap saudara seiman. Jadi di sini bagaimana 3 ayat ini
menggambarkan orang yang hijrah itu tentang kedekatannya dengan saudara seiman mereka. Ya ummahat ini kalau masih ada iri-iri, cemburu-cemburu atau apa sama temen gitu kan, itu berarti belum masuk ke dalam hijrah sih. Ciri-cirinya orang yang hijrah menuju kebaikan. Jadi ya harus legowo gitu kan. Terus tidak ada rasa ghil. Ghil itu setitik rasa. Ghil itu bukan benci, cuman rasa ih kok kayak gitu kan ya, itu masuk ghil. Ghil itu ngambil sedikit gitu, kalau kata orang Jawa nguntit ya. Secolek gitu, nguntit gitu. Secuil gitu kan. Nah itu ghil. Nah itu juga sampai digambarkan tidak ada dalam hati mereka tuh ghil. Secuil gitu. Secuil rasa dengki terhadap teman-teman atau saudara-saudara seiman mereka gitu ya. Jadi nggak ada rasa-rasa nggak enak apa gitu. Makanya dikatakan tadi di hadis yang kita baca pertama, seorang muslim itu dikatakan muslim ketika saudara muslim lainnya merasa aman dari lisan dan tangannya. Nggak ada rasa-rasa yang bisa dengan. Dan orang yang berhijrah ketika dia menahan dirinya dari apa yang Allah larangkan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah nilai dari hijrah Rasulullah SAW, dan momentum Muharram ini kita jadikan momentum untuk hijrah, yaitu hijrah bukan dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi hijrah menuju kebaikan, gitu ya. Hadanallahu iyyakum ajma'in, fasatadkuruna ma aqulu lakum wa fawwidu amri Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Silakan kalau ada. Tadi harus dirubah. Kalau bukan hijrah itu harus ada istilah dulu atau yang salah kita kan seorang pemuda kan tidak bisa memutuskan ayo apa sih yang harus agama gitu kan, kadang sampai ada waktu atau dua yang nggak mau dia harus pindah. Jadi ya kalau namanya perempuan, apalagi kalau kita sudah berkeluarga gitu ya, makanya bi'ah solihah atau lingkungan yang baik untuk pertumbuhan anak-anak lain sebagainya itu dimusyawarahkan dengan suami, dengan keluarga. Apakah kita kalau bisa misalnya kita pindah rumah gitu juga kan, cari lokasinya yang memang bisa baik untuk perkembangan anak-anak dan keluarga gitu. Di situ harus ada masjid misalnya, nggak pindah ke tempat malah yang sangat privasi terus jauh dari tetangga misalnya begitu ya. Nah itu malah bukan hijrah namanya, gitu ya. Tapi lingkungan yang memang benar-benar bisa menjadikan satu keluarga itu menjadi lebih baik, seperti itu. Itu harus dikomunikasikan. Makanya tadi butuh teman. Nah kalau kita sudah berkeluarga ya berarti temannya kan pastinya suami ya, suami dan anak-anak gitu. Seperti itu harus dimusyawarahkan. Nah ya, nah itu PR. Ini hijrahnya pindah tempat atau ngajak ngaji? Oh ngajak ngaji, oke baik. Kalau seperti yang itu, kalau kita memaknakan yang hadis tadi itu kan, ya kalau nggak mau ya kita tetap sendiri. Sendiri. Terus suaminya gimana dong? Jadi gini ya, banyak sekarang kan juga orang-orang yang udahlah aku cerai aja gitu kan, suaminya diajak baik nggak mau, gitu. Nggak mau. Itu sebenarnya malah menjadi sebuah tantangan bagi istri. Kalau dia bersabar atas suaminya yang seperti itu pahala bagi dia. Toh kayak misalnya Asia istri Firaun. Coba ada nggak yang lebih buruk dari Firaun itu suami? Lah ya itu udah
kan suami kita nggak sampai kayak Firaun tuh. Asia aja nggak ninggalin suaminya. Nah, masa kita cuma suaminya yang nggak mau ngaji gitu kan, masa kita tinggalin ya nggak? Saya juga pernah ceritakan tentang Khawlah binti Sa'labah kan. Nah, Khawlah yang begitu suaminya udah dia masih cantik, dia ini suami, dia nggak mau tinggalin suaminya, malah dia tutup-tutupin aibnya. Nah, gitu kan. Walaupun suaminya juga sukanya ngafe daripada pergi ngaji gitu. Tapi Khawlah nggak pernah ceritain suaminya. Nah, ini suatu tantangan, dan insya Allah sebenarnya kalau laki-laki itu dia menjalankan suatu kebaikan itu lebih konsisten dari perempuan. Kalau perempuan itu banyak goyangnya, banyak maksudnya nggak konsisten terhadap sesuatu tuh susah. Nggak usah yang renong-renong, nggak usah yang macam-macam gitu ya. Misalnya minum suplemen tiap hari aja. Kita itu kan seingat kita. Kalau laki-laki, misalnya suami saya juga tuh, dia minum suplemen itu, wih rajin, konsisten tuh, gitu kan ya. Itu yang saya baca sih selama punya suami. Jadi ketika malah kalau ibu-ibu kan gini ya, kalau misalnya saat baru dapat komunitas kita bilang, oh ini bagus gitu kan, suruh nyalain semuanya tuh, suaminya disalahkan, anaknya disalahkan, ini kamu kok susah banget sih suruh dia baik, padahal udah dicontohin, udah diajak, udah diomelin gitu kan. Ya emang kayak gitu perempuan, dia cepet banget begitu, tapi nanti dia kalau udah berlalu ya lu balik lagi gitu kan. Kalau laki-laki enggak, ajak katanya lah perempuan gitu ya. Kata bahasa Jawa gitu, ajak. Jadi dia kalau sudah konsisten, kalau dia malah lebih saya malah gini, wih saya yang ngajak malah dia yang ajak gitu kan. Malah waduh kok jadi ketinggalan di malah gitu. Saya begitu. Malah saya jadi minder sendiri. Walaupun yang ngajak saya gitu kan. Cuman dia kok lama banget mau diajaknya. Cuman ketika dia sudah lakukan, ajaknya luar biasa. Iya mungkin. Terus begitu juga kan, nggak mau dikalahin sama perempuan. Nah itu dia punya karakter itu kan. Laki-laki nggak mau dia merasa aku ngikut perempuanku gitu kan, atau istriku. Dia harus menunjukkan dirinya aku qawwam. Makanya itu perempuan-perempuan di timur nih, di Indonesia itu banyaknya begitu ya. Jadi giliran suaminya nggak mau gitu langsung dijudge. Jelek, ini susah, begitu gitu kan. Padahal laki-laki tuh dia punya karakter sendiri, punya sifat yang nggak mau digitukan. Ketika kita malah begitu kan, dia nggak mau, malah bodo amat, terserah, gitu kan, nggak mau digitukan. Jadi itu salahnya banyak perempuan begitu, ngerasa udah bener banget. Ini kita sama perempuan begitu, ngerasa bener banget. Jadi ya kalau misalnya kita ngerasa nih ya, ini suami kok susah banget dibawa hijrah gitu, susah banget ngaji susah, ini nggak mau gitu kan, itu ya kita bayangin aja Asia sama Firaun. Ya. Oke terus. Terus. Soal mencari ridho Allah itu. Iya betul namanya. Misalnya terus teman mengeser apa, maksud saya gini, seumur kita itu kan ibaratnya kan udah seumur tua gitu maksudnya. Kalau itu masih ngeser apa lagu atau apa yang dangdut apa misalnya itu, terus dalam hati kita ya Allah semoga itu diberi kesadaran, semoga berbudaya, diberi petunjuk, itu apa namanya ridho, dan apa mencari ridho itu termasuk maksud saya. Ya kalau nggak diomongin ya nggak nyari ridho. Cuma ngebatin doang. Iya. Ngebatin. Itu kalau doakan ya oke ya boleh, baik. Tapi juga yang lebih baik lagi kita tegur. Ditegur tapi jangan di grup. Lu udah tua, lu masih ngomong begini-begini gitu ya. Dijapri, kan bisa tuh dibalas secara pribadi gitu kan. Coba jangan di-share dong kayak begini. Jangan di-share dong kayak begini. Gitu. Iya pastilah kita kan. Ya Allah ya Rob, semoga dapat hidayah ya Allah, itu namanya apa? Ya itu doa itu insya Allah sampai. Cuman kan dampak yang dari apa yang dia sharingkan di grup itu kan juga akan memberi dampak negatif kepada teman-teman yang lain di grup itu kan. Maka itu kita tegur dengan japri.
secara japri gitu. Gimana? Kan nggak baik kalau misalnya kamu masih suka, lebih baik jangan di grup dong, nanti ngerusak yang lain gitu. Insya Allah semua kebaikan itu pokoknya nggak usah ngitung-ngitung lah Bu. Kalau sama kebaikan tuh pasti ada pahalanya, pasti ada salahnya. Karena di bulan puasa aja Masih nge-share. saya di hotel ini ngopi begitu. Tapi ada teman yang langsung ngegor gitu. Kita mah Masya Allah ya begitu aja istighfar. Iya, jadi lebih baik memang di japri. Kalau misalnya komunitas tuh grup tuh udah sepakat nih, kayaknya kok kita terganggu banget nih sama si ini gitu ya, si Fulanah ini ya. Ya udah di kick aja dari grup, gitu kan, terus nggak boleh masuk grup lagi. Nah ya kayak begitu nggak apa-apa juga. Itu nggak apa-apa. Iya, itu grupnya grup apa? Blokir gitu kita dosa nggak mesti itu. Misalnya kalau kita blokir, kalau kita di grup ya tetap ada lah. Kan kalau blokir kan cuman suruh hapus ya. Bisa admin, bisa kita japri, kita doakan. Ya memang. Ya gini lah, kalau di dalam ilmu apa marketing apa ya, dengan marketing. Ya kepemimpinan gitu ya. Itu tuh pasti ada aja 5% dari komunitas itu tidak setuju dengan kita. Jadi kita jangan sibuk dengan 5% orang ini. Kalau kita ingin satu kebaikan ya, misalnya kita punya komunitas kebaikan gitu kan, grup apapun atau komunitas apapun, kelompok apapun, itu pasti ada 5% dari jumlah komunitas kita itu tidak setuju dengan apa yang kita sampaikan. Gitu. Jadi itu kerjaannya, kenapa sih setiap saya tinggal kok ada aja orang yang menentang, ada aja orang yang rese gitu kan. Ya memang begitu. Nah itu, ya begitu. Nah itu karena teorinya, secara teori itu 5% dari satu komunitas itu pasti tidak setuju dengan keputusan komunitas tersebut. Itu cuma 5% kok. Tapi makanya kalau kita punya komunitas kebaikan, ketika ada orang-orang yang termasuk dalam 5% ini, ya itu nggak usah kita jadikan penghalang, gitu maksud saya. Karena itu pasti ada. Itu teorinya begitu. Iya. Jalan aja kita terus. Iya betul Ibu, betul. Itu betul. Cuman bagaimana kita ini? Iya. Iya betul. Iman sebelum ada tuh berilmu iman sebelum Al-Quran. Tapi kenapa ya kalau di Indonesia itu kurikulum pendidikan misalnya di SDIT atau di sekolah selama di sekolah Islam gitu kejar-kejaran takfis istilahnya. Dan kan di situ kalau misalnya kayak anak saya misalnya kayak di kita untuk apalagi kalau masih menghafal Al-Quran, nanti tingkat SMP baru diketahui maksudnya. Nah, apakah kadang-kadang kayak ini apakah paralel terkait pemahaman dan ini? Terus itu yang pertama. Yang kedua itu desain dari kurikulumnya Indonesia ini kayaknya kayak balapan cepet-cepetan gitu loh Ustazah. Emang. Sebenarnya fokusnya pertamanya untuk yang walaupun SDIT ya SDIT maupun SDIT itu anaknya orang muslim itu mau dibawa kemana sebenarnya? Apakah imannya dulu atau pemikiran yang kayak pendidikannya, pendidikan non akademisnya? Kita ini hidup di satu pemerintahan yang serba salah kalau saya bilang. Serba salahnya gini ya. Jadi nilai-nilai pragmatisme itu yang
instan gitu ya, sesuatu yang instan yang sifatnya materi itu menjadi tujuan ya. Bayangkan ini di dikti aja ini akan menghapus apa itu namanya jurusan-jurusan yang tidak diperhitungkan di kantor. Misalnya kayak cuman apa ya kemarin yang diinikan ya. Contohnya, jadi jurusan-jurusan yang nggak sesuai dengan kebutuhan pabrik, kantor, perkantoran, yang sifatnya kan materi. Apa yang kemarin tuh saya baca ya, ada beberapa, ada 11 jurusan itu mau dihapus. Jadi kayak misalnya jurusan matematika, tapi bukan untuk yang mengajar, jurusan matematika teori gitu mau dihapus kayak begitu. Yang sifatnya begitu itu mau dihapus. Jadi yang bukan menjadi kebutuhan industri itu akan dihapus. Nah ini kan, pemikirannya pragmatis banget gitu. Jadi kita mau harus jadi apa? Jadi robot. Terus kemudian yang kedua, sistem kehidupan kita sekarang ini yang materialistik, kehidupan yang materialistik, duniawi semata hitungannya, duniawi semata hitungannya gitu kan. Akhirnya kejar-kejaran di situ. Apa yang dibutuhkan oleh kehidupan materialisme ini menjadi satu kurikulum. Terus yang kedua, yang ketiga adalah umat Islam ini belum punya satu peradaban sendiri. Kita menjadi konsumen istilahnya, bukan menjadi leadernya, bukan menjadi pemimpinnya dari peradaban kita sekarang ini. Nah itu masalahnya di situ. Ketika kita hanya konsumen, bayangkanlah gimana lah. Pastikan kita ini dan orang-orang di sekitar kita juga sebagai konsumen. Yang konsumen ini pastinya jadi objek lah, objek yang jadi sasarannya dua tadi, pragmatisme dan materialisme ini. Kita konsumennya dan juga objek mereka, itu objek mereka. Akhirnya kita mengikuti apa yang mereka jadikan kebijakan, gak bisa berdiri sendiri, gitu ya. Kecuali memang kita mau lepas dari itu semua. Kita mau lepas dari itu semua. Seperti apa? Kayak kita mendidik. Saya punya adik, salah satu dari adik saya itu homeschooling anaknya 5. Dia nggak ngapa-ngapain, di rumah aja ngajarin anaknya, ya. Sampai akhirnya anaknya bisa terbitkan antologi, kelas 5 udah 3 antologi. Gitu kan, maksudnya ngaji diajarin sendiri, semua diajarin sendiri sama dia. Tapi dia bilang nanti SMP aku udah nggak bisa deh kayaknya, gitu kan. Nah, gitu. Kayak ibu siapa yang punya anaknya tuh, satunya dia punya peternakan di Australia, Bu siapa sekarang dia tinggal di Jogja, lupa saya kok lupa. Nah itu juga adik saya ikut sama dia kan, bikin komunitas homeschooling. Nah jadinya sekarang kita mau jadi konsumen atau menjadi leader, itu aja pilihannya sih. Kayak misalnya Kutab, misalnya juga sekarang. Karena konsumennya Kutab sendiri, kayak saya misalnya kelola sekolah juga kan, konsumennya sekolah saya adalah orang-orang yang berpikiran pragmatisme dan materialismenya masih tinggi. Nggak susah, kita jadikan mereka juga kita ajak ngaji dan lain sebagainya, brainstorming juga gitu kan. Tapi tetap aja karena kita semua hidup di satu lingkungan yang menganut ajaran itu tadi, 2 ajaran itu tadi. Gitu kan. Jadi kita mau keluar dari sistem itu susah. Akhirnya bagaimana mengadaptasikannya? Yaitu lahirlah SDIT dan lain sebagainya, itu Kutab, itu kan sekolah integral kalau Hidayatullah gitu kan. Jadi bagaimana kita akhirnya mengcombine antara apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, itu dengan menghafal, terus menanamkan nilai-nilai Islam. Hanya menanamkan nilai-nilai Islam itu dari pemahaman hafalan itu. Jadi nggak langsung tafsirnya, terus ini hafalan, nggak bisa begitu. Karena apa? Karena mengakomodir apa yang konsumen ini juga inginkan. Yaitu apa? Yaitu tadi hal-hal yang sifatnya pragmatisme dan materialisme itu tadi, kayak pelajaran matematika, IPA dan lain sebagainya, biologi dan lain sebagainya itu diajarkan juga. Tapi kita tetap bagaimana mengcombine ini, meramu pelajaran-pelajaran itu dalam satu bingkai
bernilai-nilai Islam. Nah itu akhirnya yang bisa kita lakukan umat Islam ini. Maka lahirlah SDIT gitu ya, terpadu, kutab, integral, apalah istilahnya gitu, holistik dan lain sebagainya. Pemerintah, tapi kita punya kurikulum sendiri. Kalau saya nih ya, ngikutin Dikdas, sekarang namanya kan Dikdasmen ya, Dikti atau Dikdasmen atau Disdik gitu namanya, Dinas Pendidikan, dan kita punya namanya kurikulum, kalau kami kurikulum integral berbasis tauhid. Dan di situ kita bagaimana meramu semua pelajaran ini harus dalam bingkai Islam. Jadi mereka nggak lepas dari nilai-nilai Islam untuk pelajaran-pelajaran yang umum. Jadi kayak misalnya IPS, pelajaran IPS kita nggak seluruhnya kita ambil materi-materi dari situ. Kan orang sekarang ya yang ada di buku aja lah diajarkan sama gurunya kan, yang sifatnya begitu kan. Itu kan negerinya. Maksudnya yang begitu doang kan. Begitu doang, tapi akhirnya nggak ada nilai-nilai. Akhirnya kita pakai pondok di mana mereka bisa berinteraksi dengan temannya. Itu kan nilai juga, nilai pendidikan sosial. Nah, gitu. Jadi kita bedah dulu kurikulum yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Kita bedah, oh intinya ini loh yang mereka mau sampaikan. Nah, itu kita ramu dengan kurikulum integral berbasis tadi. Ya itulah orang-orang pendidik Islam gitu ya. Akhirnya begitu alternatifnya. Kita nggak, karena kita hanya sebagai konsumen bukan pemegang kebijakan, atau kita juga bikin buku-buku yang akhirnya lahir seperti Asyifa itu punya buku sendiri. Aduh apa bukunya tuh kita sebagian pakai juga. Hidayatullah juga menerbitkan buku sendiri, SDIT juga yang bisa mengakomodir nilai-nilai Islam itu masuk ke dalam pelajaran-pelajaran tersebut. Kalau Islam seperti apa sih sebenarnya mendidik itu gitu ya, nah, gitu kan. Salahnya gimana? Itu kita sekarang realitasnya begitu ya, realita yang kita hadapi. Akhirnya para pendidik ya, kalau yang berkecimpung di dalam pendidikan Islam ya punya alternatif begitu aja. Ya, kalau sebenarnya pendidikan Islam itu seperti apa? Nah, silakan. Ini kan ini tambahan udah kita tutup. Kalau pendidikan Islam sebenarnya seperti apa? Kalau Rasulullah mendidikkan tauhid, itu bukan berarti ketika di 13 tahun pertama Rasulullah di Mekah itu tidak ada pelajaran-pelajaran sampingan kayak misalnya kalau sekarang kita matematika dan lain sebagainya, begitu kan? Ada. Karena mereka juga bersekolah kan, orang-orang di Quraisy ini orang-orang pintar, bisnisnya bagus, hitung-hitungannya bagus, itu kan sosialnya juga bagus, mereka bagus semuanya. Sampai orang-orang yang kaya pun mereka sekolah di Romawi, kayak misalnya siapa namanya Khalid bin Walid, Mus'ab bin Umair, itu orang kaya yang dia keluar negeri sekolahnya, ke Romawi, ke Persia, Iran sekarang itu. Sekolahnya di situ, itu Iran itu, Persia itu dikenal sebagai negeri para ilmuwan sejak dulu. Terus kalau Romawi negeri para pejuang, para tentara. Jadi Khalid bin Walid dikirim sama ibunya ke Romawi untuk belajar perang. Jadi prajurit perang misalnya. Sekolah militer lah ceritanya ya. Itu mereka bagus. Bukannya tidak ada seperti itu, ada. Ya, ada. Nah, 13 tahun pertama Rasulullah aja karena orang miskin. Rasulullah Muhammad Rasul kita ini kan termasuk orang miskin. Gitu kan? Jadi yang diajarkan apa di situ kepada Rasulullah ketika itu? Jadi Rasulullah diajarkan oleh Allah itu adalah bagaimana mematangkan pribadi beliau. Maka beliau diyatimkan, lahir dalam keadaan yatim, ya. Terus habis itu ibunya kemandirian. Di situ diajarkan kemandirian yang luar biasa, gitu kan. Nah, sekarang salahnya kita apa kalau dari situ? Satu hal yang itu Rasulullah dididik ini, kita sebelum prawahyu dulu ya belajarnya ya, prawahyu. Sebenarnya kita juga bagus itu kalau mengkaji bagaimana didikan Allah terhadap Rasulullah dari sebelum menjadi nabi sampai menjadi nabi, itu luar biasa pelajaran. Nah, itu kemandirian yang luar biasa yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah, gitu ya. Itu di keyatiman itu. Kemudian
bagaimana Rasulullah ikut menjadi pengembala kambing, membantu pamannya beliau kan, membantu Abu Thalib. Di situ juga kemandirian dan kepemimpinan. Nah, itu juga kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bagaimana seorang pemimpin, gitu kan, kejujuran dan lain sebagainya, nilai-nilai itu diajarkan di situ. Ini untuk masalah kepribadian, kepribadiannya di situ, kepemimpinan, jiwa yang kuat dan lain sebagainya. Nah, itu kalau Rasulullah dididiknya dengan dia diajarkan untuk mengembala. Kejujuran di situ kan luar biasa, mengembala kasih sayang. Nah, kalau sekarang kita bagaimana? Seperti apa? Gitu. Kalau model keyatimannya makanya kita buka boarding school itu rencana itu. Kemandirian. Boarding school itu kemandirian dan sosial, masyarakatan. Terus kalau yang ininya apa? Kasih sayang dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa kasih mereka job atau apa ya, satu tanggung jawab apa gitu loh. Itu yang mereka untuk mengasah kasih sayang mereka terhadap makhluk lainnya. Seperti itu. Dan Rasulullah ketika itu diajak juga berjualan, ya, bisnis oleh pamannya kan, pergi ke Syam. Itu sejak usia 11 itu beliau sudah ikut ke sana. Ya, terus itu yang pertama kalinya. Tapi yang 19 tahun sampai 23 tahun akhirnya beliau sudah bisa menjajakan. Itu kayak kita sekarang apa namanya, menjualkan barang orang itu? Reseller. Nah, menjadi reseller. Makelar. Itu juga bisa begitu ya. Broker. Nah, itu masuk juga ke situ. Nah, itu pelajaran-pelajaran gitu. Jadi kita nggak telat. Itu Rasulullah sebelum menikah anak laki-laki harus sudah bisa itu sebenarnya. Ya, menghasilkan duit. 17 tahun kalau Imam Syafi'i. Dibilang, anak-anak 17 tahun gak boleh dibiayain lagi oleh kedua orang tuanya. Itu yang laki-laki. Itu yang laki-laki. Nah, sekarang kayak, saya juga bilang sama anak-anak saya, harusnya kamu tuh udah wankan duit, jadi kita bayarkannya cuma yang ini aja. Dulu saya juga diajarkan begitu sama ayah saya. Jadi yang laki-laki cuma sampai SMA, kuliah mereka cari sendiri kecuali bayar UKT-nya. Jadi buku, kosan, makan, mereka cari uang sendiri. Gitu. Adik saya 9 loh. 9 kita bersaudara kan nggak punya uang ayah. Gitu kan. Ya nggak ada, karena begitu sudah konsepnya. Udah ditanamkan yang perempuan sampai S1, yang laki-laki sampai SMA. Gitu. Nah, itu ingin menjadi bagaimana Rasulullah itu ngajarin gitu. Sampai sekarang, sampai beliau sebelum wafat pun kita mau pinjem mobil pun suruh isi bensin dulu baru dipinjemin. Pulang full, dibawa full, pulang harus full, harus bersih. Jadi kita kayak nyewa, padahal sama ayah sendiri. Ya seperti itu. Jadi bukan karena apa namanya nggak sayang ya, cuman memang begitu mendidiknya. Nah itu kemudian habis itu Rasulullah sebelum menikah jadi udah mandiri, jadi reseller. Resellernya siapa? Khadijah. Mandiri beliau, udah bisa bantu paman beliau. Abu Thalib anaknya 5 kan, anak miskin. Minum susu aja cuma 1 mangkok gantian. Begitu ya, saking miskinnya itu. Sampai ketika Rasulullah sudah jadi reseller, sudah punya uang penghasilan, akhirnya Ali tinggal sama beliau. Ali bin Abi Thalib tinggal sama beliau karena beliau sudah punya penghasilan sendiri. Itu sebelum menikah beliau. Usia 22-23 tahun. Gitu ya, sebelum menikah. Itu sudah penghasilannya sudah banyak lah ya, karena bisa ngangkat anak. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi anak, maksudnya diasuh sama beliau, padahal itu sepupunya beliau kan. Itu cara Allah mendidik Rasulullah seperti itu. Yang miskin banget, Rasulullah miskin, termasuk miskin. Nama Bani Hashim itu terkenal miskin, tapi kepemimpinannya luar biasa di Quraisy ya. Jadi memang jiwa-jiwa kepemimpinan untuk anak laki-laki itu wajib ya, nggak boleh manja, nggak boleh ini tuh harus
kepemimpinan itu harus dibangun dari sejak kecil. Sekarang kan makanya kalau misalnya masih kuliah dianterin, misalnya kuliah di Bandung nih dianterin, dicariin kosan gitu, itu mah nggak boleh kayak begitu seharusnya. Kesian anak-anak gitu, anak-anak. Ya biar kita juga udah tua pun anak-anak gitu kan. Tapi itu nggak ngajarin mereka mandiri. Ya cari sendiri, kosan ya cari sendiri, apa sendiri lah. Gitu ya, semua tanggung jawab, deg-degan. Nah kita tinggal nengok, coba kosanmu seperti apa, di mana, dekat aja gitu kan. Seperti itu. Terus kalau yang ngedidik anak perempuan, ya yang pertama itu bagaimana dia siap rumah tangga itu sih, kalau di Rasulullah ya. Gitu. Tapi ilmu tetap bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menjadi profesornya para sahabat gitu kan. Rujukan ilmu para sahabat tetap untuk ini. Kemudian ketika Rasulullah menikah 13 tahun masih itu kan masih berdagang ya, jadi bisnismen. Memang ada mata pencaharian yang memang sangat diridhoi oleh Allah, yaitu pertama bertani, sawah dan tani, ziroah namanya. Yang kedua adalah tijaroh. Itu dua mata pencaharian yang diberkahi selalu insya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada salah dua hal ini yang kita ajarkan kepada anak-anak. Gimana ziroah, coba sekarang sekelas Elon Musk aja dia garap pertanian loh. Iya. Yang punya Facebook itu siapa namanya? Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Itu pertanian, dia kelola pertanian modern. Dia paham. Kata ya Allah, saya bilang, ya Allah mereka aja ngambil gitu. Ngambil dari apa yang dikatakan Rasulullah, udah zero sama tijaro aja. Tani sama ini. Nah kita sekarang kan pertanian mau lulus IPB, kerjanya di Honda. Peternakan beneran, bebek Honda. Cina itu kan ya. Nah itu sekarang kita sebenarnya terutama ibu-ibu nih ya, jadi kita jadi konsumen pendidikan maksudnya gitu. Itu mindset kita ini harus diubah memang tentang pendidikan itu. Makanya saya itu juga deg-degan sebenarnya. Ada salah satu anak saya kan maksudnya cuman di Wadi Mubarak tuh kan menghafal aja ya. Dia menghafal, ngambil sanad, macam-macam tajwid dan lain sebagainya itu kan. Itu belajar cara para ulama dulu begitu memang. Mereka belajar sampai dapat sanad, begitu aja ijazahnya jadi banyak. Begitu. Itu saya juga masih deg-degan. Ada saya nanya, Mbak, kalau kayak begitu nanti dia kerjanya, pokoknya aku yakin dia bisa kerja. Pokoknya aku habis ini ngajarin dia ngajarin begini-begini. Itu keyakinan yang saya juga masih ragu sebenarnya, bukan keyakinan jadinya. Masih ada keraguan. Jadi memang ini, wah habis ini saya bilang sama suami saya, habis ini Umi mau ngajarin Numair begini. Gitu ya. Ngajarin dia bagaimana kemandirian, tentang kemandirian seperti itu. Jadi emang ya itu tadi ziroah tijaro itu harus ditanamkan gitu kita, dan itu bukan dari mereka umur dewasa ya, sebelum balik Rasulullah diajarkan itu mengembala itu sebelum balik gitu ya. Rasulullah ikut berdagang ke Syam, bawa doang ikut dagang. Itu sebelum balik umur 15 tahunan. Dan ketika 15 tahun pun Rasulullah sudah diajarkan militer. Ikut perang Fijar. Walaupun cuma ngumpulin anak panah dari paman-paman beliau. Itu. Jadi kayak apa? Kayak misalnya kayak berkuda, memanah, survive, pegang senapan atau apa. Itu anaknya Hasan al-Bolkiah Brunei. Yang sekarang pangeran ini kan baru nikah ya. Itu pangeran itu dididik, Masya Allah luar biasa. Jadi dia sejak 5 tahun itu memang sudah gurunya tuh gurunya udah macam-macam. Dari usia 5 tahun sudah didik militer. Itu sebenarnya seperti itu pendidikan. Jadi dia ketika balik sudah mumpuni di semua bidang. Saya luar biasa sih itu si pangeran Hasan al-Bolkiah itu. Ya, kan dia sampai nyetir mengemudikan pesawat tempur pun bisa, jet tempur bisa. Saya memimpin bisa. Iya, jadi kepemimpinannya oke. Ininya kemiliterannya juga oke. Nah, di Indonesia itu sayangnya
Nah ya, sayangnya tidak ada yang semuanya. Gak bisa semuanya. Tidak bisa mengakomodir semuanya. Nah itu yang penting banget sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengakomodir semuanya. Ada yang memang sekolah entrepreneur ya entrepreneur doang. Ya, ada yang sekolah semi militer ya semi militer doang. Enggak bisa. Oh, bisa gitu kayak SMK gitu kan jadi. Ya memang seperti itu. Jadi kita nggak bisa semuanya dapat. Emang dijadikan ya. Padahal para sahabat dulu ada tahapannya sebenarnya ya. Kalau masalah ilmu secara teori ya modelnya ya seperti kayak Wadi Mubarak gitu kan, belajar Quran dulu karena dia inti dari semua ilmu kan. Belajar Quran dulu sampai paham, setelah itu mereka belajar hadis, habis hadis terus mereka belajar fikih, dari fikih belajar geografi, biologi dan lain sebagainya begitu. Baru dari situ karena dasar ilmunya udah kuat dari Al-Qur'an dan hadis itu. Dari situ mereka. Terus nah, kalau masalah skill kayak entrepreneur gitu kan, itu mereka bangun emang itu udah didikan dari orang tua ya. Jadi bukan mereka ambil dari sekolah. Itu. Nah, itu salahnya begitu kita. Jadi kita sekarang kayak misalnya ilmu dasar masalah kepemimpinan, kewirausahaan, ya, kemandirian itu tugasnya orang tua. Di situ pendidikan itu diberikan di situ. Adapun sekolah-sekolah bersama para ulama itu adalah memang secara teori membangun proses berpikir mereka dan juga dasar dari teori itu ke sekolah. Tidak bisa di sekolah untuk masalah kayak tadi kewirausahaan dan tijarah ziroah dan itu tidak bisa. Gitu ya. Itu makanya bagaimanapun semahal apapun sebenarnya ya tanggung jawab pendidikan ya memang ke orang tua. Iya, orang tuanya harus pintar. Ya kalau enggak ya masalah bagaimana mereka bisa hidup mandiri gitulah itu. Apalagi yang laki-laki ya. Dan hidup mandiri itu bukan berarti mereka harus pokoknya kita sekolahin ya kamu nanti pokoknya dapat kerjaan yang baik gitu. Enggak bisa begitu. Oh, sekolah bukan untuk cari kerjaan. Itu salahnya. Kita sekarang di Indonesia sekolah yang tinggi, sekolah yang baik, terus dapat kerjaan. Itu salahnya. Sebenarnya sekolah adalah bagaimana membangun proses berpikir, membangun dasar teori. Itu sekolah. Untuk sekolah. Nah, jadi selebihnya di luar itu kemandirian itu tadi, kepemimpinan, kemiliteran, kewirausahaan itu di luar sekolah. Itu orang tua yang kalau misalnya kita kayak les-les gimana lah, sekarang kita les-lesnya juga untuk masalah kerja, ya kan? Les matematika supaya nanti lulus ujian ini, les robotik supaya bisa ini semuanya pragmatis, ya itu harus dihilangkan. Kamu belajar ini ya, misalnya jahit gitu misalnya laki perempuan. Belajar jahit sampai bisa, di luar dia sekolah. Gitu. Itu yang perempuan. Belajar merajut, di luar dia sekolah. Karena sekolah membangun proses berpikir dia, nalar atau kreativitas dan critical thinking. Di luar itu kemandiriannya. Kalau yang laki-laki, ya misalnya gitu, kamu sekolah di sekolahan, habis itu belajar dagang, ya belajar kalau mau jadi mau pinter bahasa, belajar bahasa Inggris. Jadi gitu niatnya. Jadi kita bukan hanya yang sifatnya pragmatis, bukan buat kerjaan lulus masuk PTN dapat kerjaan yang bagus itu nggak bisa. Telat, nanti kita telat. Terus buktinya kita sekarang bisa aja. Nah alhamdulillah kita bisa. Nah kalau anak kita nggak tahu nanti gimana kan? Ya serba salah. Ya itu tadi. Jadi sekolah-sekolah Islam ya sekarang cuman mengikuti kata konsumen dan juga mengakomodir apa yang sudah ditetapkan atau menjadi kebijakan pemerintah. Oh jadi panjang ya. Lebih panjang dari kajian kayaknya. Bolehlah nanti kita ngomong-ngomong, tapi ibu-ibu kan udah pada besar ya, ini paling mama doang ini anaknya dari kecil. Jadi dari kecil. Tapi memang yang
dari kecil itu kita harus bangun kebiasaan membaca. Karena membaca itu critical thinking tuh masuk ke situ. Membaca itu susah loh. Membaca terus dengan hati. Jangan buang sampah di sini. Bisa membaca, tapi buang sampah di situ. Gitu maksudnya membaca. Ya, cukup. Ya, momen Muharram semoga bisa membuat kita merasa berhijrah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah, Amin, Rabbil Alamin. Amin, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, subhanallah. Waalaikumsalam.